Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gejala jiwa yang mana mencakup gejala jiwa asosiasi, gejala jiwa ingatan, gejala jiwa berpikir, dan gejala jiwa intelijensi. Yang pertama yaitu gejala jiwa asosiasi. Gejala jiwa asosiasi yaitu hubungan antara tanggapan satu dengan tanggapan yang lain. Jadi, antara tanggapan satu dengan tanggapan yang lain itu memiliki hubungan. Misalnya, tanggapan satu akan muncul tanggapan yang lain. Kemudian, hukum asosiasi ada hukum persamaan waktu, kemudian hukum perurutan, hukum persamaan, dan hukum kebalikan, serta hukum sebab akibat. Nah, kemudian asosiasi ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu tiap gejala jiwa tidak lain adalah unsur-unsur elemen. Jadi, setiap gejala jiwa itu adalah unsur-unsur elemen. Yang kedua yaitu kekuatan asosiasi tergantung pada banyak kalinya unsur-unsur itu masuk sama ke dalam kesadaran. Yang ketiga yaitu tidak bisa mengubah sikap elemen. Kemudian gejala jiwa yang kedua yaitu gejala jiwa ingatan. Ingatan sendiri berarti kemampuan untuk menyimpan informasi dari waktu ke waktu yang melalui tahapan encoding atau merekam, storing atau menyimpan, dan retrieving atau mengingat kembali. Jadi misal kita melihat sesuatu, kita melihat kebakaran. Nah, kita melihat kebakaran tersebut itu dinamakan encoding atau merekam. Kemudian setelah kita melihat, kita akan kebakaran itu akan teringat di otak kita, akan tersimpan di otak kita. Nah, itu dinamakan storing atau menyimpan. Kemudian setelah kita menyimpan ke dalam otak, kita akan mengingat kebakaran itu. Nah, itu dinamakan mengingat kembali. Kemudian jenis-jenis ingatan. Jenis-jenis ingatan ini ada ingatan jangka pendek. Contohnya biasanya kita mengingat nomor-nomor. Nah, atau sesuatu yang tidak penting. Nah, itu dinamakan ingatan jangka pendek. Kemudian ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang ini biasanya berhubungan dengan persepsi. Contohnya, kita melihat kekerasan. Nah, kita melihat kekerasan itu, kita mengetahui bahwa akibat dari kekerasan itu tidak baik di kehidupan. Nah, jadi dalam itu kita tidak akan melakukan kekerasan tersebut. Kemudian gejala jiwa yang ketiga yaitu berpikir. Berpikir yaitu suatu tingkah laku atau suatu aktivitas dari seseorang yang digunakan dalam proses belajar dan mengingat. Jadi, berpikir ini biasanya identik dengan proses belajar. Kemudian, tahap-tahap berpikir ada pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan kesimpulan. Nah, kemudian ada macam-macam berpikir. Yang pertama yaitu autistik. Autistik ini berpikir dengan mengelamun. Biasanya kita mengelamun. Nah, dalam mengelamun itu kita akan berpikir sesuatu. Nah, itu dinamakan berpikir autistik. Kemudian berpikir realistik. Berpikir realistik ini berarti berpikir nalar atau menyesuaikan diri dengan lingkungan nyata. Kemudian berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif ini berarti berpikir kritis. Jadi kita bisa menilai baik buruknya sesuatu. Kemudian gejala jiwa yang keempat yaitu intelijensi. Intelijensi yaitu kemampuan di dalam jiwa yang dimiliki oleh setiap manusia yang dibawa sejak lahir untuk berbuat sesuatu dalam menyesuaikan diri terhadap situasi atau kondisi yang baru dengan cara berpikir secara rasional dan tindakan yang terarah. Nah, faktor-faktor intelijensi ini ada pembawaan. Pembawaan ini maksudnya potensi yang dibawa sejak lahir. Kemudian ada kematangan. Kematangan yaitu kesiapan dari potensi yang dibawa tersebut. Kemudian minat. Minat yaitu sikap senang. Kemudian kebiasaan. Kemudian ada macam-macam intelijensi. Yang pertama yaitu ada intelijensi berbahasa. Intelijensi berbahasa ini yaitu kemampuan berpikir dengan menggunakan kata-kata. Jadi kita bisa memahami kata-kata dengan baik. Kemudian intelijensi visual. Intelijensi visual ini yaitu kemampuan berpikir
dengan cerita dan gambar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang emosi. Menurut Sentrock mengatakan bahwa emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya, yang mewakili kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Macam-macam emosi. Yang pertama yaitu ada emosi bahagia. Contohnya, kita mendapatkan hadiah sepeda motor. Nah, kita akan merespon tersebut dengan emosi bahagia. Kita akan merasakan rasa bahagia. Kemudian emosi sedih. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, kita akan merespon sesuatu tersebut dengan emosi sedih. Kemudian emosi takut. Kemudian ada emosi marah. Contohnya ketika kita melihat sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, kita akan beremosi dengan marah. Kemudian emosi terkejut dan ada emosi jijik. Kemudian faktor penyebab emosi. Faktor penyebab emosi ini ada dua. Yang pertama yaitu faktor dari internal, yang kedua yaitu faktor dari eksternal. Faktor dari internal yaitu maksudnya dari diri kita sendiri. Contohnya, perasaan tidak mampu. Nah, dari perasaan tidak mampu ini kita akan mengakibatkan emosi takut. Kita tidak mampu melakukan sesuatu. Nah, kita kan akan takut akan hal tersebut, akan hal untuk melaksanakan sesuatu tersebut. Kemudian ada perasaan cemas dan tidak percaya diri karena kekurangan dalam diri seseorang. Kemudian ada yang kedua, faktor penyebab emosi eksternal. Contohnya lingkungan, keluarga, dan sekolah yang terlalu sering menyalahkan seseorang. Kemudian ada ciri-ciri emosi. Yang pertama yaitu perubahan fisik manusia. Jadi ketika kita melihat sesuatu, contohnya sesuatu yang tidak mengenakan, nah kita akan berubah seketika itu, emosi sedih atau marah. Kemudian yang kedua ada emosi diungkapkan dengan perilaku. Yang ketiga yaitu terjadi karena pengalaman yang sifatnya pribadi. Yang keempat, emosi sebagai motif. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang motif dan motivasi. Yang pertama yaitu motif. Motif yaitu dorongan atau daya kekuatan dari dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk berbuat atau bertingkah laku dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, motif ini berasal dari internal, dari dalam diri kita sendiri. Kemudian ada teori-teori motif. Teori-teori motif ini yang pertama yaitu ada teori dorongan. Nah, misalnya kita lapar. Nah, ketika kita merasakan lapar tersebut, badan kita akan merasakan ketegangan. Nah, dalam kita merasakan ketegangan tersebut, kita didorong untuk makan agar bagaimana badan kita sembuh dari rasa ketegangan tersebut. Kemudian ada teori harapan. Jadi, misalnya kita menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan. Misalnya tugas yang ditugaskan oleh guru kita. Kemudian kita yakin bahwa prestasi tersebut akan dari tugas tersebut akan menghasilkan prestasi, yang mana prestasi tersebut akan menghasilkan hadiah yang diinginkan kita. Kemudian yang ketiga ada teori motif berprestasi. Kemudian ada jenis-jenis motif. Yang pertama yaitu ada motif informatif. Motif informatif ini dibentuk melalui pancingan-pancingan terhadap rasa penasaran dalam diri seseorang. Jadi, ketika kita dipicu oleh rasa penasaran tersebut, kita akan mencari informasi. Nah, itu dinamakan motif informatif. Kemudian ada motif hiburan. Motif hiburan ini yaitu bentuk motif ini jadi seseorang mencari pengetahuan untuk mendapatkan hiburan. Kemudian ada integrasi sosial. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi yaitu suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang muncul adanya gejala perasaan,
kejiwaan, dan emosi sehingga mendorong individu untuk melakukan atau bertindak sesuatu yang disebabkan karena kebutuhan, keinginan, dan tujuan. Jadi motivasi ini bisa dari internal maupun eksternal. Bahasa mudahnya yaitu motivasi itu yaitu suatu dorongan. Kemudian ada tujuan motivasi. Yang pertama yaitu membantu orang merasa lebih mengendalikan hidup mereka. Jadi dari motivasi kita bisa mengendalikan hidup kita. Kemudian ada yang kedua yaitu membantu orang mengambil tindakan. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Kepribadian yaitu gambaran cara seseorang bertingkah laku terhadap lingkungan sekitarnya yang terlihat dari kebiasaan berpikir, sikap, dan minat, serta pandangan hidupnya. Jadi kepribadian bisa dilihat dari sikap dan minat seseorang. Kemudian ada tipe-tipe kepribadian. Yang pertama yaitu introvert. Introvert sendiri berarti seseorang itu sulit berinteraksi sosial. Kemudian yang kedua ada extrovert. Extrovert ini yaitu kebalikan dari introvert, yang mana extrovert ini berarti suka aktif di tengah-tengah orang sehingga mudah menyesuaikan diri, dan biasanya orang extrovert itu disenangi oleh lingkungannya. Kemudian ada problem-problem kepribadian. Yang pertama yaitu ada problem paranoid. Problem paranoid ini maksudnya dia hanya percaya pada diri dia sendiri. Dia selalu curiga dengan orang lain. Yang kedua yaitu ada skizoid. Skizoid ini yaitu seseorang tidak bisa menikmati hubungan sosialnya. Jadi ketika seseorang tidak bisa menikmati hubungan sosialnya tersebut, mereka tidak ingin berkegiatan sosial. Kemudian yang ketiga ada skizotipal. Skizotipal ini ditandai dengan cara yang berpikir yang aneh. Kadang dia percaya mempunyai kemampuan lebih seperti paranormal dan lain-lain. Kemudian ada antisosial. Kemudian ada borderline. Borderline ini yaitu rasa minder atau tidak percaya diri. Kemudian ada histrionik. Histrionik ini adalah ekstrovert yang sangat angkut. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Dalam interaksi manusia dengan lingkungannya, pasti kita membutuhkan interaksi sosial, yang mana interaksi sosial tersebut ialah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Jadi, antara satu individu dengan individu lain itu memiliki hubungan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama yaitu ada imitasi. Imitasi yaitu kemampuan seseorang untuk meniru seseorang. Contohnya, ketika kita bayi dan kita sampai dewasa, sikap-sikap kita akan ada yang sama persis seperti orang tua kita. Kemudian ada yang kedua, sugesti. Sugesti yaitu keinginan yang timbul pada diri seseorang untuk terpengaruh atau mempengaruhi orang lain dalam kehidupan sosial. Jadi antara orang satu dengan orang yang lain itu saling mempengaruhi. Kemudian ada yang ketiga ada empati. Empati yaitu kemampuan memahami perasaan atau kondisi orang lain sehingga seolah-olah kita ikut merasakannya. Contohnya, ketika kita melihat berita bencana alam di TV, nah kita akan merasakan bagaimana jika kita berada di dalam posisi tersebut. Kemudian simpati. Simpati yaitu sama halnya seperti empati tersebut, tapi kalau empati itu kita lebih menjiwai, kita lebih ikut merasakan. Tapi kalau simpati itu kita hanya merespon gitu. Kemudian yang kelima ada identifikasi. Identifikasi ini kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, kita menyukai boneka Barbie. Nah, dari itu kita akan berpenampilan, rambut, gaya pakaian, dan lain-lain itu seperti halnya boneka tersebut. Kemudian ada
Yang keenam ada motivasi. Motivasi yaitu bentuk dorongan yang diberikan untuk seseorang agar dia ingat kembali mengenai visi misi yang akan dicapai. Kemudian ada macam-macam interaksi. Yang pertama yaitu ada manusia, interaksi antara manusia dengan manusia. Dan yang kedua ada interaksi manusia dengan Tuhan. Nah, interaksi manusia dengan Tuhan ini maksudnya yaitu ibadah. Kemudian ada interaksi manusia dengan alam. Jadi kita sebagai manusia kita perlu sadar bahwa kita harus memperlakukan alam bagaimana seolah-olah alam itu hidup gitu.